kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Kalian Islam semua kan? Iya. Nah, tapi kan kalian belum tahu. Ya mungkin ada yang sudah tahu, belum tahu bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Dan sekarang Pak Guru akan tunjukkan ini namanya simulator angin. Nanti ada kaitannya dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Yang di sini Pak Guru sudah dapat peta ala kadarnya. Ini bahannya adalah ada lilin. Kemudian ini namanya simulator. Dan nanti akan ada asap yang kita buat dengan menggunakan korek ajaib ini ya. Ini ya. Baik, anak-anak, ini bukan ular, ya, bukan ular. Dan ini nanti kita bakar. Moga-moga ini tabungnya tidak terbakar ya, karena bukan dari gelas. Mestinya ini dari gelas, tapi Pak Guru buat sederhana saja. Nanti ini lihat apakah ada angin yang bergerak ke bawah. Sayangnya ada angin. Nah, ada yang sudah mulai masuk. Ya, kelihatan? Asapnya mulai masuk. Perhatikan semuanya. Ini ada asap yang mulai masuk. Berarti ini bergerak ke bawah. Anginnya bergerak ke bawah. Nih, lihat. Bergerak ke bawah. Oke, dia mati. Sudah. Nah, dari sini Pak Guru akan menanyakan, kenapa asap yang mestinya membumbung ke atas kemudian bisa masuk ke dalam itu? Ya, kira-kira kenapa? Kenapa? Ya, karena ada pengaruh dari panas sehingga mengakibatkan arus gerak. Ini di pelajaran fisika saya kira anak-anak sudah tahu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Islam di Indonesia. Anak-anak, Pak Guru sudah gambar ini. Ada gambar peta. Di peta kita sudah ada gambar peta kita. Di sini ada garis khatulistiwa yang berkaitan dengan adanya matahari yang kadang-kadang ke utara, kadang-kadang ke selatan. Ya, karena bumi kita kena panas matahari, maka akibatnya angin yang bergerak ini akan berubah sesuai dengan panas itu di mana berada. Ketika panas yang sudah ada ke wilayah selatan, maka angin yang bergerak ke sini, termasuk ini, bergerak ke wilayah Australia. Artinya angin bergerak ke wilayah timur laut atau timur ke tenggara. Ini artinya angin bergerak ke sini. Pun sebaliknya, ketika matahari agak ke utara, dari Australia bergerak ke Asia. Ini mengakibatkan para pedagang yang asalnya dari Gujarat, dari Persia, bahkan dari Mesir, ini bergerak datang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk berdagang. Berapa lama? Kurang lebih sekitar 6 bulan. Dari situlah maka pedagang-pedagang dari Timur Tengah itu kemudian membawa ajaran Islam ke Indonesia. Kalau sudah berdiam di Indonesia, maka ada kemungkinan apa kira-kira? 6 bulan, bayangkan 6 bulan. Mungkinkah mereka bisa kawin dengan penduduk lokal? Mungkin. Kemudian mereka melakukan apa? Melakukan transaksi jual beli. Dari jual beli kemudian menggunakan. Ya. Coba anak-anak sekalian, di samping dengan melalui jual beli dengan perkawinan, dengan apa lagi Islam masuk ke Indonesia? Dengan apa? Kalian sebagai apa? Sebagai pelajar. Berarti bisa melalui dengan cara belajar. Artinya melalui saluran pendidikan. Apalagi? Coba. Anak-anak mungkin tahu yang namanya Majelis Al-Madinah? Ya, apa itu? Sholawatan. Dengan melalui seni, sholawatan. Jadi orang akan kenal Islam melalui seni. Ada kerajaan juga. Kerajaan dulu di Samudra Pasai. Di sini. Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Aceh, kerajaan Malaka, sampai kerajaan Demak. Ada kerajaan-kerajaan. Berarti melalui saluran apa? Saluran politik. Oke. Jadi kesimpulannya Islam masuk ke Indonesia dengan beberapa cara.
perkawinan, apalagi pendidikan, politik, seni, dan terakhir dengan cara tasawuf. Karena penduduk Indonesia cenderung tidak maju. Jadi setelah bertirakat itu mereka percaya kepada hal-hal yang mistik. Maka pendekatan dengan cara seperti itu, dengan cara wali songo datang ke desa dengan pendekatan diri kepada Allah, sehingga mereka kenal. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti silakan diberikan di rumah. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Terima kasih. Allah maafik, bilangnya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.